Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fauzi Hamdallah. Kali ini kita kali ini saya telah memotong cangkokan cangkokan jambu biji merah ya teman-teman ya. Jadi ini sudah saya cangkokan ini pakai tanah biasa ya teman-teman ya, bukan dari kokopit ya. Dan kita bisa lihat ini baru banget teman-teman, akarnya baru muncul ya, belum melingkar di dalam sini ya, di dalam media tanahnya ya. Jadi ini belum saya rekomendasikan untuk yang baru mencangkok ya, yang baru turun cangkok, yang masih minim pengalaman ya. Sebaiknya dibiarkan dulu sekitar 2 minggu 3 minggu lagi baru dipotong teman-teman. Karena memang tanaman ini mau saya cangkok lagi ya di sana ya. Jadi untuk cangkokan yang sudah ada akarnya saya potong ya, saya mulai mencangkok lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti biar tidak saling bercampur teman-teman. Nah ini ya, setelah itu ini sebaiknya ya, ini kita cuci teman-teman pakai air ya. Ini gosok-gosok pakai air buat teman-teman yang punya kemauan untuk menanam lebih baik ya, untuk tidak asal-asalan ya. Sebenarnya ini kita cuci ya dengan air mengalir, kita gosok pelan-pelan saja sampai hama-hama ini bersih teman-teman. Nah untuk saya tidak perlu teman-teman ya, akar masih baru mulai tumbuh, ininya masih ada hama ya, kita biarkan saja. Lalu yang perlu kita siapkan itu ini tanah ya. Ini yang utama teman-teman, tanah dan pot ya, atau bisa kita tanam di lahan dulu, atau bisa di pot atau di pot yang lebih kecil ya. Ini sebaiknya untuk teman-teman yang baru mulai untuk bertanam ya, belajar untuk mencangkok ya, sebaiknya di media yang lebih kecil dulu teman-teman. Di media yang mana ya, intinya yang segini ya, ini ya. Jadi nanti perakaran itu tidak gampang busuk teman-teman. Kalau di seperti ini rawan busuk ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini biasanya saya pakai pot yang kecil, tapi karena agak jauh ya, saya mau ngambil jadi malas ya, jadi ini pakai pot yang seadanya dulu ya. Nah ini yang segini, kenapa tidak saya tanam di lahan ya, karena memang ini akan saya perbesar ya, tanaman ini akan saya maksimalkan ya pertumbuhannya ya. Jadi saya taruh di pot, akan saya pupuk rutin ya. Karena untuk jambu kristal itu saya sudah banyak teman-teman tanamannya yang besar-besar ya. Untuk jambu biji yang merah ini baru satu indukan ya. Nah ini baru mulai kita cangkok, dan juga saya belum pernah merasakan buahnya ya teman-teman ya, karena saya beli di Shopee. Untuk bunga itu sudah rutin teman-teman, tapi karena masih gagal ya, karena tanaman masih kecil. Dan di tanah itu cukup sulit untuk ini ya, kita jaga ya untuk bunga rontoknya ya. Kalau untuk di pot insya Allah bisa saya jaga teman-teman. Nah setelah itu ya, ini tanah ya, tanah itu minimal itu tanah, kedua itu pot yang kecil ya. Lalu untuk bahan tambahan ya, ini tambahan itu artinya tidak, kalau ada alhamdulillah, kalau enggak masalah ya. Itu sekam teman-teman, sekam ya. Ini sekam sudah kecampur dengan kotoran kambing teman-teman. Untuk awalan sebaiknya jangan ada kotoran kambingnya ya. Kalau misalnya ada pun harus kita fermentasi ya, atau kita biarkan saja kena panas, kena hujan dalam karung ya, biar kandungannya itu tidak terlalu kuat teman-teman, tidak panas ya. Nah karena ini memang sudah tercampur, jadi dengan sekam ya,
Jadi saya ya seadanya lah. Yang jadi perbandingannya ini ya, sebaiknya ini sekam dan tanah itu 1:1 teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah kecampur seperti saya, maka untuk ininya sedikit saja teman-teman, setengahnya ya, setengah dari sini ya. Jadi ini misalnya 2 gelas ya, anggap saja ini 1 gelas ya, semakin sedikit ini semakin bagus teman-teman. Kalau penambahan pupuk ini ya, kotoran hewan itu sebaiknya setelah tanaman ini sudah tumbuh ya, sudah keluar cabang ya, cabang sampai tua, nanti bisa kita tambahkan ini ya. Tapi kalau untuk baru seperti ini sebaiknya kita netral saja ya, tanah yang seperti ini ya, tanah kebun atau tanah tanah yang biasa lah, yang dari dalam tanah aja nggak apa-apa gitu ya. Nah ini ya fungsi untuk sekam ini biar nanti air tidak terlalu menyerap di tanah ya, jadi tidak terlalu becek teman-teman, karena ini akarnya masih dikit, daunnya juga nanti otomatis akan kering teman-teman, akan jatuh ya. Jadi untuk penyerapan air itu tidak terlalu banyak teman-teman, jadi harus tanah itu harus dijaga kelembabannya tapi tidak boleh kering. Nah tapi daripada becek mending kering ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah ini kita kasih ini ya biar nanti air disiram di sini langsung jatuh teman-teman, itu fungsi utamanya teman-teman. Setelah itu ya karena ini kita musim hujan ya, ini tambahan ya, ini enggak wajib ya, bisa kita tambahkan dengan seperti ini ya, atau ranting ya, atau genteng ya, atau batu, supaya apa, supaya nanti ini lubang ini ya, ini lubang ketika kita siram air itu tidak tertutup dengan tanah teman-teman. Nah ini ya, buat teman-teman yang ingin tanamannya lebih terjaga gitu ya, ini harus kita lubangin teman-teman di pinggiran sini ya. Jadi misal di sini kebimpet dengan tanah, air nggak bisa turun, maka bisa di sini teman-teman. Dan ini juga untuk rongga udara ya, jadi tanaman itu akar itu tidak hanya butuh air ya, tapi juga harus perlu udara ya, untuk ya seperti itulah intinya, ada udara teman-teman. Jadi ini makanya kalau di polybag itu lebih baik daripada di pot ya. Pot misalnya teman-teman ada yang pernah ya perbandingan di pot sama di polybag, itu bagusan di polybag, karena di polybag itu ya plastik itu kan gampang ini ya, lentur ya, jadi udara itu gampang masuk teman-teman. Beda dengan pot ini sudah kaku ya, kalau mau lebih bagus ini dilubangi teman-teman, tapi jangan terlalu tinggi ya, setengah, lubangi sedikit nanti biar air dan udara itu saling bertukar teman-teman. Nah oke, kita lanjut. Untuk videonya akan saya panjangkan ya, biar di atas 10 menit. Nah untuk pengganti arang ini bisa ranting atau genteng atau batu bata ya, untuk biar nanti air langsung mengalir ya, lubang tidak terhimpit, tertutup ya. Nah karena saya ada arang ya, saya pakai arang seperti itu. Langkah selanjutnya kita aduk teman-teman, kita aduk ya seperti ini ya, ini sedikit ya teman-teman ya, hanya untuk biar air tanah itu tidak terlalu padat teman-teman. Nanti untuk pemupukan gampang teman-teman ya, ini untuk awal ya, sebaiknya pot kecil saja, ini potnya sudah cukup besar, jadi ini rawan becek, rawan busuk akar ya, tidak apa-apa karena saya masih punya tanamannya lagi ya. Jadi untuk teman-teman sebaiknya pakai pot yang kecil saja untuk awalan ya, nanti kita
bisa berbesar lagi, lebih besar, nanti lebih besar lagi seperti itu ya. Itu lebih bagus ya kalau misalnya di pot ya. Tapi untuk kalau di tanah ya langsung saja di tanah nggak apa-apa, atau di pot kecil dulu langsung ke tanah juga lebih bagus teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah sudah ya, kita ratakan ya. Bisa tambahkan dengan kapur dolomit atau dengan abu ya, sedikit-sedikit saja ya. Pokoknya ini untuk akar yang masih seperti ini sebaiknya jangan dicampur dengan bahan-bahan yang mengandung unsur terlalu tinggi teman-teman. Tanah netral saja itu sudah cukup bagus ya untuk awalan ya. Dan untuk menjaga biar enggak becek, kita kasih sekam ya. Sekamnya sebaiknya yang sudah terfermentasi ya, walaupun belum nggak apa-apa ya. Seperti ini sudah, kita isi sedikit ya. Nah seperti ini ya, sedikit saja teman-teman. Seperti ini ya. Ini kayak tanahnya kurang, jadi seperti ini kita ini. Lalu ini ya, ini kita buka teman-teman. Ini saya megangnya susah ya, jadi intinya kita buka lah seperti ini. Nanti kalau akarnya ada yang rusak nggak apa-apa, yang penting nggak rusak semua ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang ingin tahu cara mencangkok, ada video sebelumnya, atau bisa komentar ya, request ya, apa saja yang teman-teman masih bingung ya caranya ya, mau yang menyambung atau apa. Untuk menyambung saya masih awam juga ya, untuk alpukat sih masih bisa teman-teman. Untuk jambu seperti ini susah ya, saya sering gagal teman-teman, jadi saya lebih suka mencangkok untuk jambu ya. Nah setelah ikatannya ini kita itu tinggal plastiknya kita ini ya, bawahnya kita sayat tuh, karena belum ada akar jadi tanahnya itu gampang jatuh teman-teman, akarnya masih belum mencengkram media tanah ininya ya. Untuk saya tidak apa-apa ya, yang penting sudah ada akar. Untuk jambu ya, untuk jambu air, jambu itu sebenarnya gampang teman-teman, yang penting minimal itu udah ada akarnya. Tapi untuk persentase lebih berhasil sampai akar memenuhi media tanam. Lalu lebih bagusnya itu kalau dicangkok ini nanti dibungkus pakai plastik hitam teman-teman, biar nanti akarnya itu enggak warnanya itu lebih ya, namanya akar kan lebih senang di tempat yang gelap ya teman-teman ya, kalau di terang itu kurang bagus ya. Jadi sebaiknya tutup plastik ya pas mencangkok ya, plastik hitam, kresek hitam atau daun-daunan itu ya di pinggirannya ya. Nah ini ya, ini patah teman-teman akarnya ya, nggak apa-apa ya, yang penting di sini masih ada akar, tanah juga masih menggumpal ya, tidak jatuh atau jatuh semua kan nanti akar ke bawah ya. Ini masih aman teman-teman. Nah ini yang paling dasar ya, kalau bagusnya pakai kokopit ya. Sebenarnya semuanya itu tergantung teman-teman ya. Kalau adanya kayak gini ya udah kayak gini aja, yang penting kita eksekusi teman-teman, tidak cuma omong doang ya, yang penting kita coba saja. Nah sudah ya, ini saya susah nih megangin tanamannya ya, saya cakak sama pupu bukan sembarang pupu. Oke. Nah kita ini ya, kita harus menguruk sampai media di ininya tuh ketutup ya, kalau enggak nanti jatuh teman-teman. Nah sudah, ini tanah sudah basah, cukup lembab, tidak perlu disiram. Kalau yang mau nyiram ya nggak apa-apa,
Ini saya ada air teman-teman, sudah ada air hujan, ini saya tampung biar buat menyirami seperti ini ya. Di kebun pun saya sedia ya. Apakah akan mengundang nyamuk? Sebenarnya tanpa seperti ini pun sudah banyak nyamuk di sini teman-teman. Jadi saya sering memastikan sebelum jadi nyamuk saya harus buang ya. Kalau di kebun itu biarin aja ya, karena memang habitat nyamuk itu di kebunnya. Tapi kalau dekat rumah harus kita sering buang ya, kita harus sering rutin untuk menyiramnya ya. Jadi nanti cantik-cantik nyamuknya tidak jadi nyamuk teman-teman, dan itu bisa mengurangi nyamuk di sekitar ya, karena ini sudah mematikan generasinya ya. Oke, kita lihat di sini, ini agak miring teman-teman, tapi untuk pertama biarin aja. Nanti kan kita bisa oper ke pot yang lebih besar, bisa kita luruskan teman-teman. Yang penting ini memastikan tidak jatuh saja teman-teman. Sudah ya, biar makin padat tanahnya ya. Kalau disiram air itu tanah makin padat teman-teman, makin turun ke bawah. Nah, ketika disiram kita harus pegangin teman-teman, kalau nggak dipegangin nanti rubuh. Nah seperti ini ya. Jadi untuk penyiraman ini untuk mengokohkan tanah juga, takutnya nanti kalau kena hujan langsung roboh ya kalau nggak dipadetin seperti ini ya. Padetin dengan air saja, ini turun teman-teman. Oke, siap, mantap, berhasil ya. Ini masih ada bibir-bibirnya, ini nanti insya Allah berhasil lah. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa teman-teman, kita ya biasa-biasa saja lah, namanya keberhasilan kan tidak mesti ya. Ini kita bisa dibilang full sinar matahari teman-teman, bisa dibilang full sinar matahari, tapi lagi musim hujan jadi mataharinya tidak terlalu lama ya menyinarinya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.